Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pelajaran sejarah peminatan kelas 11 bersama saya, Aya Sofia Martini. Materi yang akan dibawakan kali ini adalah tentang kerajaan maritim di Nusantara. Berikut adalah silabus pelajaran sejarah peminatan kelas 11 selama 1 tahun ajaran ini. Tentu saja sudah disesuaikan mengingat kondisi saat seperti ini. Apa manfaat mengetahui tentang kerajaan maritim di Nusantara? Yang pertama, kita bersyukur sebagai bagian dari bangsa yang besar. Yang kedua, kita bisa memiliki pengetahuan tentang kerajaan maritim Indonesia dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Coba kita perhatikan gambar peta berikut ini. Ini merupakan peta persebaran suku bangsa di Indonesia. Bayangkan, ada begitu banyak suku bangsa di Indonesia yang menempati wilayah yang sangat luas dan semuanya bergabung dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Manfaat apa lagi yang kita dapat ketika mengetahui kerajaan maritim di Nusantara? Yaitu kita bisa memahami, mengeksplorasi, mengidentifikasi, dan menganalisis mengenai kerajaan-kerajaan maritim Indonesia yang pengaruhnya masih kita rasakan sampai saat ini. Ini adalah peta gambar sebuah rute perdagangan di masa lampau yang melibatkan kerajaan-kerajaan di Nusantara, yaitu seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Kediri, dan ada juga kerajaan di luar Nusantara yaitu Khmer dan Champa. Artinya, kerajaan-kerajaan di Nusantara sudah mendapatkan kontak dan interaksi dengan bangsa di luar Nusantara, atau mungkin bisa kita sebut ada hubungan internasional di masa lampau. Kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara memiliki 3 corak, yaitu yang pertama corak Hindu, corak Buddha, dan Islam. Nah, kerajaan-kerajaan maritim Hindu dan Buddha yaitu sebagai berikut. Ada kerajaan Kutai yang berdiri di abad ke-5 sebelum Masehi di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Ada Tarumanegara di Jawa Barat, ada Mataram kuno di Jawa Tengah, ada kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan yang konon merupakan kerajaan maritim Buddha terbesar. Dan kemudian ada kerajaan Singosari dan kerajaan Majapahit. Ini konon merupakan sebuah gambaran kerajaan Kutai di masa lampau. Kita bisa melihat betapa indahnya dengan ciri khas corak kemaritiman. Berikut ini adalah bukti adanya kegiatan maritim di Nusantara yang bisa kita dapatkan dari sebuah relief di candi. Kerajaan maritim di Nusantara yang memiliki corak Islam yaitu yang pertama Samudra Pasai, kemudian Aceh Darussalam, kemudian Demak, Banten, Ternate, Gorontalo. Silahkan kalian cari mengenai kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara, baik itu bercorak Hindu, Buddha, dan Islam, untuk kemudian kita akan diskusikan dalam pertemuan berikutnya. Ini konon merupakan gambaran kerajaan di Ternate Tidore, yaitu yang sekarang menjadi wilayah Ambon. Kita bisa lihat di situ ada gambar yang memiliki pengaruh atau corak dari luar Nusantara. Berarti
Ada bukti yang menyatakan bahwa kerajaan di Ambon atau Ternate Tidore itu mengalami interaksi dengan kerajaan di luar Nusantara. Simpulan, sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapatkan pengaruh dari kerajaan-kerajaan maritim yang pernah berjaya dalam interaksi internasional di masa lampau. Ingat, jadilah pelaku dan pembuat sejarah di dunia. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.